Oke, balik lagi sama kita yang ngobrolin psikologis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ataupun yang sedang terjadi. Nih, gue dengar berita tentang pemerkosaan. Ya, Dengar nggak? tahu ini lagi rame Tahu. banget kan yang sampai Baca-baca, lihat-lihat. meninggal dunia itu kan ya. Nah, dia itu kalau yang gue baca kasusnya dia ini korban pemerkosaan oleh pacarnya dan kemudian dia melakukan tindakan bunuh diri. Iya. Itu gimana tanggapan dari lo dulu gimana? Iya kan, kalau mengenai kasus kita berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan kan ya. Terus info terakhir kan sudah di pelakunya, si oknum tersebut kan sudah ditangkap kan ya, sudah dipenjarakan kan ya, dengan kasus yang tadi kita sebutkan lah, pemerkosaan dan percobaan aborsi itu kan. Iya benar. Itu tanggapan saya sih ya terus berduka cita lah, tapi kan balik lagi kita kan pemerkosaan kali ya, kita fokus pembicaraan hari ini kali ya. Iya, pemerkosaan. Pemerkosaan kali ya. Apa nih yang kita mau omongin nih soal pemerkosaan hari ini? Tindakan pemerkosaan ini dia kan akan berdampak dari psikologis si korbannya. Pasti. Gitu kan. Kita kan bicara tentang psikologis ya, kehidupan sehari-hari, ketemu nih kasus seperti ini. Nah, kita cari nih kira-kira dampaknya tuh seperti apa sih terhadap korban pemerkosaan gitu. Terus kenapa sampai dia melakukan tindakan bunuh diri gitu. Otomatis dia kan ada ada sebabnya dong Ya, pasti. dia melakukan hal seperti itu sampai bunuh diri. Yang pertama yang kita dengar adalah dia sebagai korban pemerkosaan dari pacarnya. Terlepas itu dia dari dipaksa sama pacarnya atau dikasih obat tidur sama pacarnya, kemudian setelah mengetahui kalau si korbannya ini hamil, nah dia disuruh menggugurkan kandungannya. Kemudian dia, kalau yang gua nggak salah baca, dia dijanjikan oleh orang tuanya akan bertanggung jawab datang ke orang tuanya si korban. Kemudian ternyata obrolannya berbeda, gitu kan. Terus setelah itu berdampak lagi dong dari pembicaraan dari tindakan yang pertama, kedua, kemudian pembicaraan orang tua cowoknya bilang mau datang untuk bertanggung jawab, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Itu kan akan berdampak dong. Sangat. Terus kemudian sampailah dia di mana melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira kemungkinannya dia tuh apa sih yang mengakibatkan setelah terjadinya tindak pemerkosaan, itu apa sih dari psikologisnya kan ya. Yang pasti gini kan, pemerkosaan berarti kan ada unsur paksaan kan ya, tidak ada dasar suka sama suka kan ya. Kan kalau suka sama suka, even itu di luar nikah atau sebelum nikah kan itu kan masih oke lah, masih oke lah, Mas lebih biasanya ini efek samping psikologisnya lebih kecil dibanding pemerkosaan gitu kan ya. Karena biasanya mereka kayak apa namanya? Sama-sama mau. Apa ya namanya? Istilahnya gaya pacaran. Iya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan pemerkosaan kan balik lagi ada unsur paksaan gitu kan. Ada yang mau, ada yang tidak mau gitu kan ya. Nah, kenapa dampak dari si pemerkosaan ini pasti depresi, pasti kan ya. Depresi gitu kan. Terus ada juga yang namanya PTSD, yang post traumatic stress disorder itu kan ya. Terus yang ketiga bisa juga masalah disasosiasi. Disasosiasi itu apa? Penarikan diri dari kenyataan, dari realita, gitu kan ya. Terus selanjutnya adalah HSDD. HSDD itu apa kepanjangannya? Hypoactive Sexual Desire Disorder. Nah, artinya apa tuh? Keengganan untuk melakukan hubungan seksual. Itu akibat ya? Akibat dari tindak pemerkosaan. Betul, keengganan untuk melakukan hubungan seksual gitu kan ya. Kan misalkan sudah akhirnya menikah gitu kan ya, menikah setelah jadi korban pemerkosaan, menikah. Setelah menikah kan melakukan hubungan seksual kan adalah normal gitu kan ya. Iya. Nah, karena dia memiliki trauma akan hubungan seksual yang tidak baik sebelumnya, ada keengganan untuk melakukan hubungan seksual berikutnya. Maka timbullah HSDD itu tersebut. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat adalah panjang namanya. Dyspareunia. Apa itu lah? Apa artinya itu? Artinya adalah nyeri yang dirasakan selama berhubungan seksual. Nyerinya itu kadang Dyspareunia. Nyerinya itu bukan karena sakit, tapi sakitnya sakit psikologis. Kebayang lah kan? Iya, ngerti. Bukan sakit yang dirasakan misalkan lu disuntik, sakit udah gitu aja, beda gitu dengan sakit yang gimana sih perasaan gitu kan. Di kelaminnya juga gitu. Jadi ketika berhubungan seksual sebenarnya
tidak, misalnya kalau dicek ke dokter normal, tapi itu sebenarnya salah satu bentuk traumatik dalam bentuk fisik ya, traumatik fisik di kelamin, jadi dia merasakan sakit di kelaminnya setelah hubungan seksual. Dan itu kan berhubungan juga dengan psikis kan, jadi dia merasa sakit gitu ya. Makanya tadi diperiksa normal, tapi kan ternyata ada sakit yang lain juga, yang psikologisnya mempengaruhi gitu kan ya. Nah itu kan tadi beberapa dampak dari pemerkosaan ya, kalau kayak gitu. Kayak misalkan mudah marah masuk juga nggak sih? Iya, kan itu sebenarnya kalau yang tadi kita sebutin sebenarnya itu efek jangka panjang. Yang tadi kita bahas ya. Efek jangka panjang ya. Nggak apa ya, bukan nggak mungkin, tapi emang efek-efek yang akan dirasakan nantinya gitu kan ya. Efek-efek jangka pendeknya tadi itu kayak mudah marah, kagetan ya nggak sih? Bisa jadi kan ya. Terus gampang ketakutan nggak sih? Gampang takut. Apalagi kalau even ketemu laki. Iya, atau nggak, gitu. Bukan laki. Ketemu lawan jenis yang memerkosa dia kan. Pemerkosaan bisa terjadi di pria maupun laki-laki kan ya. Pria maupun wanita gitu kan ya. Di misal pria yang diperkosa. Dia ketika ketemu wanita bisa aja jadi traumatik, ketakutan. Even cuma ketemu doang gitu kan ya. Ketemu wanita? Iya, bisa juga kan. Jadi kan dari efek traumanya gitu kan. Dia merasa curiga apakah orang tersebut akan melakukan yang sama gitu kan ya. Contoh kan kalau si almarhum ini kan diperkosa oleh orang yang dikenal kan. Yang dikenal ya. Kan banyak kasus pemerkosaan terjadi ketika sama stranger. Iya. Jadi kan dia merasa curiga apakah ketika kesana ketemu ke jalan, misalkan jalan terus ada orang lewat di papasan. Jadi ketakutan dong. Apakah dia akan melakukan sama kayak seperti kemarin gitu kan ya. Jadi punya rasa ketakutan itu, apalagi diduga misalnya gendernya sama dengan si pemerkosanya gitu kan ya. Gitu misalkan. Nah itu tadi mau gue tanya ini, misalkan dia kan kasus ini adalah dilakukan oleh pacarnya sendiri. Iya. Nah ketika dia keluar rumah atau misalnya dia beraktivitas, dia ketemu dengan seorang laki-laki tapi bukan yang dia kenal, yang tadi bilang stranger atau apalah. Nah dia ada rasa nggak kayak ketakutan, kayak pertama kaget atau ketakutan, itu seperti apa sih kayak gitu? Bisa juga, itu kan makanya balik lagi, efek psikologis itu tidak bisa diukur setiap orang sama gitu kan ya. Iya. Bagaimana si orang tersebut menerima masalahnya kan gitu ya. Iya benar. Bisa jadi ada orang yang korban pemerkosaan, habis itu dia masih bisa nerima nih. Bisa ketemu laki-laki masih normal, alhamdulillah sehat segala macam, tapi misalkan ketemu orang yang memiliki fisik yang mirip. Misalnya yang pemerkosanya kribo gitu kan, kribo besar gitu, ketemu tiba-tiba dia ngeliat orang yang sama fisiknya, bukan orang yang sama, yang pertama ngelihat aja deh coba fisik yang sama gitu kan ya, fisiknya sama, hampir mirip gitu kan ya, dia kan recalling, flashback belakang, orang ini gitu kan, bisa ada yang seperti itu, ada yang ngeliat lawan jenis sedikit aja udah ketakutan ya, banyak model lah gitu kan ya. Terus dan yang lainnya selain tadi mudah marah, terus gampang takut ya kan ya, saya juga merasa kotor atau jijik. Merasa kotor atau jijik karena merasa dirinya nggak berharga. Karena sudah dia menyadari ya kan, menyadari dulu dong. Iya. Makanya terjadi dia kenapa merasa jijik dengan dirinya sendiri. Kayak dia menyadari nih, gue udah pernah mengalami tindak pemerkosaan gitu. Dia menyadari dong. Betul. Makanya dia timbullah rasa jijiknya dia itu. Dan didukung dengan norma-norma yang di negara kita ya. Kalau korban pemerkosaan itu identik dengan suatu yang nista, hina. Iya. Ada norma-norma itu kan ya, di perkotaan itu ketika dia merasa dukungan sosialnya, misalnya keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya tetap mendukung dia, kan bukan Anda yang salah gitu kan, Anda kan tidak tahu kejadian tidak tahu kemarin tuh bisa jadi hal seperti itu kan ya. Kan dukungan sosial sudah mendukungnya gitu kan ya. Nah kan norma orang sekitar kan nggak tahu gitu kan, misalkan tahu tetangga jauh nih, misalnya tinggal di desa kan, tinggal di desa, berita satu menyebar ke seluruh desa kan. Orang desa sebelah tahu si Mawar korban pemerkosaan gitu kan ya. Ada nilai-nilai nista yang dia rasa gitu kan ya. Kayak ketemu orang jadi minder, merasa kotor. Ketika dia berusaha untuk untuk mendekati laki-laki lain, misalkan dia perempuan gitu kan ya, merasa apakah saya layak untuk dinikahi dia, kan saya korban pemerkosaan. Iya. Banyak rasa-rasa seperti itu jangka pendek kan ya. Jadi kayak ini ya, kayak tadi yang lu bilang yang disosiasi itu loh. Iya, jadi penarikan diri dari realita kan ya. Nah kalau yang disosiasi itu kan dia itu lebih karena trauma ya. Jadi inti dari efek samping dari pemerkosaan pasti ngomongin trauma. Awalnya pasti trauma. Trauma bisa lari ke depresi kan ya. Tadi kan depresi, di stres segala macam. Terus ke PTSD kan, post traumatic stress disorder gitu kan ya. Berarti kan
trauma setelah kejadian gitu kan ya. Iya benar. Terus yang selanjutnya tadi disosialisasi, penarikan diri dari kenyataan. Terus tadi yang apa, keengganan untuk HSDD itu kan keengganan untuk melakukan hubungan seksual kan karena trauma. Saya pernah melakukan hubungan seksual yang nista, yang tidak saya nikmati gitu kan ya, yang terpaksa gitu kan ya. Dia masa seperti itu, banyak hal seperti mendorong kayak saya enggan untuk melakukan hubungan seksual lagi gitu. Akar dari masalah tetap trauma sih gitu kan ya. Trauma ya. Nah, tadi itu kan udah kita kita kulik lah sedikit kan tentang stres sama trauma. Trauma itu yang secara umum dari tindakan yang tidak kita inginkan atau tindakan sesuatu seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan sebagainya, itu kan akan timbul, yang paling utama adalah stres dan trauma gitu kan. Nah, kenapa nih yang mau kita bicarakan saat ini adalah sampai dia melakukan bunuh diri gitu loh. Nah, tadi kan kita udah sebutin tuh dampak-dampak dari pemerkosaan dari jangka pendek, jangka panjang sampai si cewek ini melakukan tindakan bunuh diri. Nah, itu gimana nih dari psikologisnya? Yang saya lupa sampaikan lagi nih, tadi kita ngomongin efek jangka pendek, jangka panjang. Itu kan dalam keadaan dia hidup. Sebenarnya efek samping yang paling parah adalah kematian gitu kan ya. Sampai melakukan bunuh diri. Bunuh diri itu sebut gitu kan, tuh apa? Efek yang paling ujung ketika itu paling parah sekali itu ketika bunuh diri gitu kan ya. Nah, kenapa dia bunuh diri itu kan pasti karena apa ya? Kurangnya dukungan sosial. Dalam arti kata gini, bukannya dia nggak dapat dukungan sosial untuk tetap bertahan hidup gitu kan ya, tapi balik kasusnya si almarhumah Novi itu kan, ayahnya baru meninggal gitu kan ya. Tempat di nih kita ada hal yang unik gitu kan, dia memilih bunuh diri di samping makam ayahnya. Kan itu jadi sebuah pertanyaan besar. Nah, kenapa dia memilih bunuh diri di situ kan ya? Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau ayahnya adalah gimana ya? Berpengaruh di hidupnya dia kan, kayak pegangan hidupnya dia gitu kan, kayak ibu kata kalau dia lagi pincang, ayahnya sebagai tongkat bantu dia jalan gitu kan ya. Ketika tongkatnya hilang, dia nggak bisa jalan ya kan ya. Nah, ketika kematian ayahnya salah satu pendorong dia untuk melakukan bunuh diri gitu kan, karena merasa dirinya kotor segala macam, traumatik, terus yang sosok penolongnya itu meninggal dunia gitu kan ya. Nah, kan orang bilang ada ibunya. Iya, ada ibunya. Saya baca-baca ternyata ibunya pun butuh anaknya untuk saling mensupport gitu loh. Iya, benar. Dimana anaknya juga mempunyai kendala juga masalah pemerkosaannya. Ibunya hilangan tongkat karena ayahnya meninggal, ya kan. Berharap anaknya jadi tongkat berikutnya, tapi anaknya juga mempunyai kendala di kasus pemerkosaan dan aborsinya gitu kan. Iya, dia juga butuh dukungan dari ayahnya sebenarnya, tapi karena sudah nggak ada, maka sama-sama inilah ya, berarti down dua-duanya, ibu dan anaknya kan gitu. Kalau misalkan dibilang saudaranya kan kemana gitu kan ya, saudaranya tetap bisa dukung gitu, teman-teman bisa dukung, tapi itu kayak faktor minor gitu kan ya. Keluarga inti lah tetap yang pertama yang mendukung gitu kan ya, yang dia butuhkan gitu kan. Betul. Nah, kalau dari kasus ini sedikit saran sih dari kita kan, sedikit saran aja dari kita, kalau misalkan teman-teman di luar sana nih punya teman yang tahu nih temen gue ada nih yang seperti kasus seperti ini gitu, mengalami. Nah, cuman nggak tahu nih gimana sih cara nolonginya gitu kan. Pasti kan ada kayak gue ada nih temen gue, tapi gimana ya gue cara nolonginya, bingung gitu kan. Deketin aja gitu loh, kalau memang kamu sudah berteman dengan dia, deketin, support, entah apapun itu, setidaknya dari komunikasi yang jangan jarang-jarang sih, kalau bisa agak intens komunikasi, dihibur gitu. Bahkan kalau bisa kan banyak kasus terjadi di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin alhamdulillah udah bagus ya dukungan sosial. Tapi kalau di Indonesia itu banyak misalnya kasus korban pemerkosaan, dilihat disalahkan perilakunya, misal pulang malam. Lah kerjanya shift malam, bos, dia pulang malam lah gitu. So, disalahkan pakaiannya gitu kan ya. Usahakan jangan menghakimi dulu gitu, bantu benar. Didukung dulu gitu. Bukan didukung pemerkosaan ya, kita didukung nih si korbannya. Orang jatuh jangan dipukulin, orang jatuh dibantu angkat dulu gitu, dibantu berdiri ya kan, berdiri gitu kan ya. Gitu, setidaknya kita bantu dia dulu nih, dari kalau komunikasi aja kita deketin dia, ngobrol tuh udah ngebangkitin mentalnya dia sedikit gitu. Itu yang paling simpel kan ya? Iya benar, paling simpel banget itu. Jadi mengurangi stres tadi yang dari pertama kali itu adalah muncul adalah stres dan trauma. Gimana cara bisa nolongin teman kita? Salah satunya kita mengurangi stresnya dia gitu. Jadi dia pas kita datang nih, kita ngobrol, kita bantu dia supaya kita nggak ngejauhin dia. Jadi setidaknya dia merasa
kayak oh masih ada nih, ada temen gua gitu. Kalau tadi bilang ada namanya kan ketika dia jangka pendek kan tadi bilang merasa dirinya tidak berharga. Iya benar. Ketika kita hadir, oh ternyata teman-teman saya atau saudara-saudara saya masih peduli sama saya, bahwa harga diri saya masih ada nih, iya, gitu kan masih ya. ada, nah gitu meningkatkan harga diri seseorang gitu kan. Nah buat teman-teman di luar sana tetap dukung teman-temannya, jangan dijauhin. Nah kalau bisa dideketin dulu, diajak komunikasi, diajak hibur lah gitu kan. Jadi setidaknya kamu juga bisa bantu teman kamu itu mengurangi stres dan traumanya dia, gitu. Oke, untuk hari ini cukup. Thank you buat teman-teman yang udah denger. Kalau mau diskusi boleh di subscribe dulu, komen di bawah, di like sama share ke teman-teman semuanya. Thank you.